jamaah Masjid Jami'at Zikra yang insya Allah semuanya selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Kita membiasakan setiap subuh tidak keluar dari masjid sampai setelah sholat isyraq ay tulu ay syuruq 2 rakaat. Dan Rasul SAW menyampaikan berita gembira, ganjarannya adalah pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Dan tidak ada yang membid'ahkan amalan ini. Semua menganjurkan, dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan umat Islam saat ini. Az-Zikra membiasakan setiap subuh, Senin sampai kembali Senin, kajian isyraq sampai matahari terbit. Sayang dilewati waktu yang begitu besar nilai barokahnya. Ikhwah, kita akan mentadaburkan surah Ar-Rahman, surah Al-Muluk, dan surah Al-Fajr. Mari ikhwan yang punya handphone Al-Quran bisa dibaca. Kita bersama-sama bersama Syekh Maulana Jalaluddin, dan alhamdulillah di tengah kita juga hadir Ayahanda Haji Iwa, Sekda Jawa Barat, dan insya Allah beliau biiznillah akan membantu kita untuk memperbaiki jalan utama Az-Zikra menuju masjid tercinta ini. Insya Allah nanti selesai kajian Isyraq beliau akan melihat tebing bawah yang mengalir di bawahnya sungai yang sudah mulai menipis dan sangat rawan dilewati oleh banyak jamaah, dan sudah ada pasang terpal lagi di situ, dan itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan Ayahanda Iwa menyegerakan perbaikan dan pembangunannya, dan beliau dengan senang hati hadir membantu kita, dan insya Allah beliau akan ikut zikir bersama kita. Mari ikhwah pegang semua Al-Quran dan kita akan membaca bersama. Setiap lafaz Al-Quran, setiap huruf adalah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, dan sebaik-baik mengaji adalah hati dan lisan. Ana ma'abdi dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi baca Quran itu sebaiknya disuarakan, dijaharkan. Maka suara Al-Quran itu menjadi syifa buat jasmani rohani kita. Dan kalau kita banyak melafazkan Al-Quran, bukan hanya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi juga lisan kita kalau berdoa diijabah oleh Allah. Jadi lisan yang banyak melafazkan Al-Quran kalau berdoa diijabah. Kalau dia berdoa segera diijabah oleh Allah. Kalau dia bicara didengar. Didengar. Kenapa orang itu didengar? Oh, rupanya dia senang membaca Al-Quran. Pantas kalau dia bicara didengar. Anak dengar orang tua yang banyak lisannya membaca Al-Quran. Mari ikhwah, surah Ar-Rahman, Al-Muluk, Al-Fajr, Al-Ghashiyah, Al-Fajr kemudian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sebelum membaca surah Al-Ghashiyah, Arifin bacakan terjemahan surah Al-Ghashiyah, dan ini menjadi juga wirid Arifin setiap hari. Dan Abah, orang tua kandung Arifin, selalu salat malam diantaranya membaca surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah datangkah kepada kamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghashiyah artinya hari pembalasan, hari yang sangat dahsyat, hari kiamat. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan. Jadi semua bersusah payah dalam keadaan hari Ghashiyah itu. Memasuki api yang sangat panas, neraka Jahannam. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Jadi sudah dibakar, kemudian diberi minum yang sangat panas. Dan ikhwah tahu ketika Rasul menjelaskan
panasnya api neraka 70 marrah, 70 kali dari api yang terpanas di dunia. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, illa min dari'. Jadi makan tapi makanannya berduri, dan makanan itu, dori itu kalau masuk tumbuh durinya, jadi mencabik-cabik perut dari dalam keluar tumbuh, sehingga duri itu tembus menghancurkan tubuhnya. Jadi makanan berduri dan tidak harus dimakan, dan saking laparnya begitu dimakan tumbuh di perut, kemudian duri itu tembus menghancurkan kulit tubuh kita, daging-daging, tulang-tulang kita. Nauzubillah. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makan tidak gemuk dan tidak lapar-lapar, terus tidak kenyang-kenyangnya, terus dia makan pohon yang berduri itu. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Nah, ini berita gembira. Mudah-mudahan kita diantaranya. Amin ya Allah. Ini sering diulang kalau dibaca karena senangnya. Wujuhu yawma idzin na'imah, masya Allah. Merasa senang karena usahanya. Lisa'yiha radiyah. Ya karena dia bersusah payah waktu di dunia. Dia tahajud, dia ke masjid, dia jujur, dia taat, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Jadi susah payahnya dibayar oleh Allah. Senang mereka di akhirat nanti. Seperti ikhwah datang di sini jauh-jauh, Aceh, Medan, Palembang, Masya Allah. Jogja, Solo, Kalimantan Tengah, Timur, Selatan. Jauh-jauh ikhwah. Bahkan susah payah, ada yang sakit, ada yang biaya besar. Naik pesawat dari Batam, 3 keluarga, Masya Allah. Luar biasa ikhwah. Susah payah ikhwah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Jadi nggak ada lagi kata-kata yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tugas kita itu hanya berdakwah, tidak wajib memaksa hasil. Ya, tugasnya hanya berdakwah. Karena hati keadaan semua milik Allah. Tetapi orang-orang berpaling dan kafir, maka Allah mengazab dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali semua mereka. Kemudian sungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Silahkan Ustadz, kita baca dengan jahar, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ikhwah, coba perhatikan kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba sebentar ikhwah, syukur nikmat, tafakur, tadabbur, lihat ke belakang sebentar. Lihat gunung indah sekali. Gunung Salak. Ya. Gunung Batu. Gunung Salak sebelah kanan. Gunung Salak sebelah kanan, Gunung Batu sana. Masya Allah, indah sekali. Allahu Akbar, ini masjid indah sekali. Ya Allah, ya Rabbana. Dan Nabi sudah menyampaikan akan datang satu zaman di mana manusia susah menghindari maksiat. Semuanya akan bermaksiat. Maka dalam kondisi itu pergilah kalian ke gunung-gunung. Ajaklah keluarga dan sahabat-sahabat kalian. Makanya Azikr ada di Gunung Sindur, ada di Gunung Sentul. Ya. Nanti di Kalimantan ada lagi, ada terima wakaf kita 20 hektar. Di gunung juga, dan Arifin sudah sholat malam di sana, di atas gunung yang sangat indah. Dan insya Allah nanti pekan depan Arifin ke Kalimantan menerima penyerahan sertifikat 20 hektar. Itu Azikr 3 nanti insya Allah. Dan gunung semua. Berkumpul di sana orang-orang yang mewajibkan dirinya menikmati sholat berjamaah 5 waktu. Mereka sholat malam, mereka berzikir. Apa ciri-cirinya? Dalam kitab Taurat dikabarkan Nabi Musa akan datang akhir zaman umat yang sangat kuat iman mereka. Mereka saling cinta karena Allah, dan ciri-ciri mereka 2. Senang pakai jubah, pakai izar sarung. Yang kedua, mereka senang menjaga wudhu. Masya Allah. 2 ciri-ciri utamanya. Senang pakai jubah, izar, sarung. Yang kedua, mereka senang menjaga wudhu. Sudah disebut oleh Nabi Musa. Jubah itu tipikal seorang muslim, dia tidak malu menampilkan dirinya sebagai seorang muslim. Kemudian dia menikmati itu pakaian orang bertakwa, pakaian orang yang senang ibadah, senang ke masjid, senang duha, senang zikir, senang dengan orang-orang soleh. Ya. Dia punya siqah, punya izzah, punya iffah. Kemudian dia senang menjaga wudhunya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diantaranya ya kawan. Sekarang kita baca surah Al-Fajr. Baca lagi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة semua يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي sekali lagi يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ikhwah fillah, perhatikan di sini. Arifin bacakan terjemahannya saja. Dahsyat sekali kalau kita memahaminya, ikhwah. Orang yang memahami tidak mungkin tidak bergetar, pasti takut sekali. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Dahsyat sekali. Itu kiamat. Kemudian, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat baginya. Jadi pada saat dikumpulkan ingatlah segala perbuatannya waktu di dunia. Gak usah di akhirat, sekarangnya kita masih ingat kok siapa orang yang pernah kita sakiti. Sampai sekarang kita masih ingat maksiat macam apa yang pernah kita lakukan. Kita masih ingat sampai sekarang. Maka di hari kiamat ini makin kuat ingatan itu. Dan dia berkata,
Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidup ini. Berandai-andai ingin kembali ke muka bumi. Pak As-Saddaqa, Masya Allah. Kembalikan ke muka bumi dalam surah Al-Munafikun. Pasti kami bersedekah. Pasti kami bertaubat. Pasti kami ingin menjadi seorang muslim. Masya Allah. Berandai-andai semua orang kafir nanti di akhirat pengen jadi orang muslim. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di dunia dia mencibir, tapi di akhirat alangkah bahagianya menjadi seorang muslim. Masya Allah. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Jadi dahsyat sekali siksaan pada hari itu. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya, diikat kemudian disiksa. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Hati yang puas. Karena dia bersusah payah dalam taat. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Kita baca 3 kali dan Arifin mewajibkan diri Arifin setiap malam membaca ini. Setiap malam ikhwah dan Arifin baca ini selalu rakaat terakhir dari 8 rakaat. Kenapa? Karena Arifin berharap Arifin dan semua jamaah zikir diwafatkan dalam kondisi ya Tuhan nafsul mutmainnah. Dan tidak ada sebaik-baik doa selain wirid dalam Al-Quran. Kalau itu harapan ikhwah semua, maka bacalah. Kalau tidak hafal, dibacalah setiap hari. Rekam, pendengarkan di mobil setiap hari. Jangan terkecoh dengan dunia ini. Kita berjalan menuju kematian terus makin dekat dengan kita. Dan insya Allah kalau ikhwah mengamalkan ini, ikhwah wafat sesuai dengan harapan ikhwah. Rasul SAW berjanji, matan nas ya'isuhum, mautun nas fi adatihim. Manusia wafat berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Ya, manusia mati fi adatihim, sesuai dengan apa yang paling dia sukai dalam hidupnya. Ikhwah berharap apa? Husnul khatimah. Lalu apa yang ikhwah lakukan? Ikhwah terus beribadah setiap hari 24 jam. Hidup sunnah Nabi. Dan ikhwah membaca surah Al-Fajr karena berharap kepada Allah agar diwafatkan husnul khatimah. Yakinlah sesuai dengan harapan itu ikhwah akan diwafatkan oleh Allah. Baik ikhwah, kita baca Al-Fatihah pertama. Insya Allah zikir hari ini diberkahi oleh Allah. Semua yang datang diijabah oleh Allah. Dan nanti malam jam 8 sampai setengah 10 dan kita isya berjamaah di sini, siaran langsung TPRI dari masjid kita Az-Zikra tercinta ini. Berharap banget, amat sangat, ambillah bagian dari dakwah. Kalau perlu nggak usah pulang, sampai nanti malam baru pulang. Ya, berkah ya Allah. Jadi gini ikhwah, kita nggak bisa berdakwah, tapi menyertai orang berdakwah sama dengan berdakwah. Tidak bisa kita berdakwah. Anjing di antara hewan yang masuk surga nanti, ya, di antaranya adalah anjing Ashabul Kahfi. Anjing masuk surga, satu-satunya anjing yaitu anjing Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena menyertai Ashabul Kahfi, itu anjing. Maka kalau tidak bisa berdakwah, sertailah orang berdakwah. Syiar, wah itu ria, takut ria itu ria sebenarnya. Kita berdakwah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya ikhwah, Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah khusus ini karena mengalir terus amal jariah buat Masjid Pesantren Az-Zikra, dan sekarang sudah ada santri di sana 125 santri. Maka Arifin sangat bersyukur padahal tidak henti-hentinya mendoakan ikhwah yang beramal jariah, dan ini masjid benar-benar mandiri, dibangun oleh jamaah Az-Zikra. Tidak ada bantuan secara khusus dari negara atau perusahaan mana, clear dari jamaah zikir, dan sekarang sudah 52 miliar lebih. Masya Allah. Kita butuh 134 miliar, dan Arifin yakin akan dipenuhi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita. Dan sekarang sudah terbukti tidak ada hutang kita, dan terus kita membangun sesuai dengan apa yang Allah amanahkan pada kita. Sekarang sedang pemasangan kubah, lantai dasar sudah mulai dipakai, dan insya Allah selesai kubah kita pasang marmer. Ikhwah jangan lupa per marmernya 350.000 rupiah. Ambil bagian,
Sampai ada orang yang kakinya lumpuh, matanya tidak bisa melihat, datang ke Arifin menyerahkan infak 50.000. Beliau bilang cicil untuk mendapatkan satu marmer. Sekarang sudah bulan ketiga, beliau sudah menyerahkan 150.000 rupiah. Nyicil untuk mendapatkan marmer itu. Satu ukuran sejadah. Kenapa ikhwah? Nilainya besar sekali. Sebanyak itu santri duduk, sebanyak itu masjid ada, dan sebanyak itu yang mengamalkan, mengalir pahalanya buat antum, buat kita semua. Walaupun kita sudah wafat, kita tidur pahala ngalir, kita wafat ngalir sampai hari kiamat. Makanya tidak heran penyesalan paling hebat ketika sakaratul maut datang. Laula akhartani ila ajalin qarib la saddaqan, pasti aku bersedekah. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwah kita baca Al-Fatihah untuk yang beramal jariah dan yang akan beramal jariah, diterima oleh Allah amal jariahnya, diberkahi hidupnya, dikabulkan doanya, disehat apiatkan dalam kenikmatan istiqamah. Dan sedekah itu penghapus dosa. Jadi kalau kita sedekah 100.000, 100.000 dosa kita diampuni oleh Allah. 1.000 dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah, la yukaffir ankum saya, bahkan ditutupi aib-aibnya di hari kiamat nanti. Itulah dahsyatnya sedekah ikhwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir sebelum salat Isyraq, karena disunahkan dilewati 10 menit dari waktu Isyraq sebagaimana di Mekah Madinah, dan Arifin membiasakan setiap umrah setahun sekali juga tidak keluar dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sampai matahari terbit. Salat Isyraq 2 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi pahalanya haji umrah kali 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram pahalanya haji umrah sempurna kali 100.000 kali. Hanya bertahan 1 jam seperempat di Masjidil Haram dengan wirid dan zikir ayat tadabbur Quran. Ya ikhwah, kita doakan semua yang usaha di Masjid Az-Zikra, tim hikmat, harakah dakwah kita semua, tidak hanya Az-Zikra, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Tabligh, Salaf, Hizbut Tahrir, apalagi sebut, Front Pembela Islam, ya, Majelis Nurul Mustafa, Majelis Rasulullah SAW, semua ulama-ulamanya, semua majelisnya, semua harakah dakwahnya, semua usaha-usahanya diberkahi oleh Allah. Jadi sebaik doa tidak hanya doa untuk kita, tidak hanya untuk Az-Zikra, tapi semua didoakan. Semua ulama didoakan. Walau kita tidak kenal, walaupun kita tidak pernah bertemu, doakan semua ulama yang istiqamah. Ya Allah, berkahi semua majelis, semua mazahib min ahli sunnah wal jamaah. Berkahi harakah dakwah kami yang minum madu, air, minyak zaitun, yang makan beras Az-Zikra, susu kedelai, semua usaha yang memakai minyak wangi, yang beli bajunya, semua diberkahi ya Allah ya Rabbana, sehat wal afiat. Kau angkat penyakit jasmani rohaninya dan masuk ke dalam darah daging, mengusir setan yang ada di tubuhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun sudah didoakan minyak zaitun, beras, air dan madunya, kalau bisa sebelum zikir ikhwah pegang air atau madu yang taruh di depan ikhwah, nanti dibawa pulang, minumkan pada keluarga. Sudah didoakan, ditambah doa lagi saat zikir dan dekat dengan ikhwah, karena aura barang yang ada di sekitar orang berzikir akan lebih kuat lagi. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai', pengaruh dari kekuatan zikir ikhwah. Mari kita salat Isyraq 2 rakaat. Waqfillah, tutup kafaratul majlis antara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita salat Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini
Subhan Allah merasa dirinya Pak yang berbunyi subhan Siyamana wa siyamakum. Subhanallah madu